jumpa lagi. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Semoga dalam masa pandemi COVID-19 ini kita tetap jaga kondisi supaya selalu prima dan kita juga menjaga jarak dan sekali-sekali cuci tangan untuk kebersihan diri sendiri dan keselamatan kita sendiri. Oke, tema kita kali ini adalah beberapa tanda bahwa makhluk halus mengikuti kamu. Kenapa bisa begitu? Di beberapa tempat kadang kita secara tidak sengaja terlontar omongan, ucapan atau perilaku kita yang kurang menyenangkan sehingga penghuni atau sing bau rekso di sekitar itu akan marah. Tapi ada juga yang bukan karena pola kita, tapi karena mereka ingin menyatakan dirinya bahwa ini loh saya ada, saya eksis di sini. Ada juga yang karena iseng dan memang karena tertarik dengan kamu. Berikut sinyal bahwa kamu diikuti makhluk halus. Yang pertama, yang dirasakan biasanya di tengkuk, di pundak, di punggung, maupun di perut. Biasanya berasa pegal-pegal, kaku, dan perasaan tidak enak serta keringat dingin. Lokasinya kadang berpindah-pindah. Yang kedua, bila Anda merasakan ada sesosok yang membuntuti, kadang berasa dimata-matai, atau ada hembusan angin, atau tiba-tiba ada barang bergerak sendiri, patut Anda curigai. Yang ketiga adalah tindian. Ketika malam hari tidur, Anda mendapat mimpi yang buruk dan seram, dan Anda sudah berusaha teriak sekuat tenaga, tapi tidak berdaya untuk menggerakkan badan sedikit pun. Yang keempat, Anda menjadi sensi, baper, gampang nangis, mudah marah, dan sedikit-sedikit curiga, cemburu, dan hal-hal seperti itu. Yang kelima, Anda menjadi malas untuk berdoa meskipun sudah tiba waktunya berdoa. Perasaan enggan untuk doa itu kuat sekali. Yang keenam adalah hewan peliharaan Anda lebih peka dan biasanya anjing yang paling merasakan kehadiran sosok asing tersebut dan pasti menggonggong ke arah di mana Anda diikuti. Yang ketujuh adalah perasaan mengantuk sepanjang hari. Jadi sepanjang hari itu Anda malas beraktivitas dan maunya tidur terus. Sekalipun Anda di kantor atau di tempat pekerjaan atau ketika sedang ada kegiatan lain, rasa mengantuk itu lebih kuat. Oke, itu tadi ya ciri-ciri ketika ada makhluk halus yang mengikuti Anda. Makhluk halus itu sangat dekat dengan kita ya keberadaannya. Kadang kita sendiri bisa merasakannya melalui hembusan angin, suara, barang bergerak, aroma, dan sebagainya. Bagaimana bila Anda yang merasakan hal itu dan ingin mengatasi secara pribadi? Berikut caranya. Caranya begini, klik subscribe, like, and comment, juga share. Komennya bisa berupa pertanyaan atau mau tukar cerita, nggak apa-apa. Nanti akan saya coba jawab semuanya. Yang penting sabar, saya jawabnya satu-satu. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Kita lanjut dengan ceritanya ini. Deng-deng. Pertama adalah bersihkan dan rapikan kamar, juga ditambah dengan penerangan yang cukup. Lalu sebelai dengan sapu lidi, semakin tua semakin berkhasiat untuk mengusir roh jahat dan energi negatif yang ada di dalam kamar. Setelah itu yang kedua adalah mandi untuk membersihkan diri dari energi-energi negatif yang telah terlanjur menempel dan membuang sial ya. Lalu Anda bersiap untuk melakukan doa. Yang ketiga, berdoalah di tempat yang telah disediakan atau di dalam kamar tadi. Berdoalah kepada leluhur meminta pertolongan supaya membantu mengusir roh yang telah menempel dalam tubuh Anda. Anda bukan kerasukan, tetapi sekedar diikuti dan itu bisa diminta pergi. Nah, dari beberapa kejadian tersebut, sebaiknya kalau kita mengunjungi suatu tempat, kita kulon atau minta permisi supaya kedatangan kita disambut dengan penuh hormat juga, seperti halnya kita juga menghormati mereka yang kasat mata, supaya diperkenankan datang ke situ dan
kita pulang dalam keadaan bersih dan tidak ada halangan, rintangan, ataupun kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Yang pertama, wewangian atau parfum yang biasanya di dalamnya terkandung muatan kemenyan. Para makhluk tersebut menyukai wewangian dari bahan kemenyan, dan kemenyan biasa digunakan untuk pemujaan. Yang kedua adalah kostum, di mana pada saat festival terdapat bentuk-bentuk unik yang kadang menyerupai wujud-wujud mereka, dan mereka demen dengan perwujudan seperti itu, hingga mereka kadang mengikuti setelah acara itu sudah berlangsung. Yang ketiga adalah setelah Anda melakukan permainan yang bersifat memanggil arwah atau roh. Kadang meskipun mereka sudah pulang, tapi tetap saja ada keinginan untuk mengikuti Anda. Ini pengalaman saya. Waktu itu ada pemotretan yang harus dilakukan di pagi hari. Karena saya termasuk salah satu panitia, maka saya harus turut serta di pagi itu. Akhirnya saya ke mall tersebut pagi-pagi. Pintu mallnya belum buka, baru para pegawai yang datang. Lalu saya coba naik lift menuju lantai yang dimaksud. Ternyata saya salah turun. Jadi belum saatnya turun, saya sudah turun. Nah, saya terjebak di antara lift dan gudang. Pokoknya ruangan itu sunyi sekali. Ini pintu lift, yang sana pintu lift juga. Saya terpekur di situ hampir 5 menit kayaknya, menunggu lift menjemput saya ke Bali. Dan akhirnya saya dijemput lift tersebut dan bisa naik ke lantai yang saya tuju. Dan di sana apa yang terjadi? Tengkuk saya berasa berat sekali. Saya dibantuin teman-teman untuk segala macam gosokin saya dan sebagainya. Ternyata memang saya diikutin dan akhirnya bisa keluar juga, karena kesalahan saya adalah melamun dan takut dan panik, tidak tahu apa yang harus saya perbuat selain menunggu lift itu cepat terbuka, dan akhirnya teratasi juga. Untuk melepas ketegangan dan sepaneng, kita rileks yuk. Yang tadinya nggak kepikir ya, jadi kepikir. Jadi mau kemana-mana, waduh, jangan-jangan di sana gini, di sana gitu, di sana begono. Pokoknya tetap yakin, percaya diri, dan menjaga sikap dan perilaku dimanapun kita berada. Niscaya dengan tips-tips tadi semuanya akan teratasi, dan kita perlu mengajak yang lainnya juga menyadari bahwa di samping kita ada makhluk lain yang hidup bersama-sama dengan kita. Dan terima kasih yang sudah mampir ke Mbak Lotus Channel. Semoga channel ini berguna dan bermanfaat dan tidak bosan mampir ke sini. Oke, sekarang apa yang mau digoyang? Ini tadi sore saya dapat arisan online. Yuk kita goyang dapat arisan. Tang ding ding tang ding tang ding ding tang.